Di sudut tenggara Asia, tepatnya di distrik Malaka, Timor Leste, hidup sebuah tradisi yang mengakar dalam tubuh dan jiwa para perempuan. Di sanalah tato bukan sekadar seni atau perhiasan kulit, melainkan penanda status, warisan leluhur, dan simbol jati diri yang begitu kuat. Bagi perempuan Malaka, tinta yang tertoreh di kulit mereka adalah suara bisu yang berbicara tentang pernikahan, kehormatan, dan keberlanjutan budaya. Tradisi menato diri ini dilakukan ketika seorang perempuan memasuki jenjang pernikahan. Dengan ketelatenan dan keberanian, mereka menorehkan motif-motif jaring-jaring rumit ke tubuh mereka sendiri, sebuah simbol bahwa mereka telah bersuami. Setiap motif yang terukir bukan sembarang hiasan. Ada yang melambangkan rumah adat, sebagai representasi pusat kehidupan dan perlindungan. Ada pula yang menggambarkan alam, pegunungan, air, dan tumbuhan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kosmologi suku. Namun sejarah mencatat satu momen penting yang mengubah makna tato ini secara sosial. Ketika tentara Jepang tiba di Malaka pada masa Perang Dunia II, perempuan-perempuan lajang mulai melanggar aturan tak tertulis itu. Mereka menato diri meski belum menikah. Bagi mereka, itu bukan bentuk pembangkangan, melainkan perlindungan. Tato yang menandai mereka sebagai istri menjadi tameng untuk menghindari pelicihan dan kekerasan dari para tentara pendatang. Peristiwa itu mengubah cara tato dipandang dalam komunitas. Dari sekadar simbol pernikahan, tato menjadi pernyataan kuasa atas tubuh dan identitas perempuan. Sebuah bentuk perlawanan sunyi yang mencatat sejarah tak hanya di kulit, tapi juga di hati dan ingatan kolektif masyarakat Malaka. Kini, meski zaman terus berubah, tradisi ini tetap menjadi jejak sejarah yang tak lekang. Ia mengingatkan kita bahwa di balik garis-garis tinta itu, ada cerita tentang cinta, keberanian, dan perjuangan perempuan-perempuan Timor Leste yang menorehkan sejarah lewat tubuh mereka sendiri. Tradisi menato diri di distrik Malaka tak bisa dipisahkan dari bab kelam sejarah Timor Leste, saat kekuasaan Jepang menyelimuti tanah ini selama Perang Dunia II. Dalam pendudukan yang terjadi antara tahun 1942 hingga 1945, wilayah-wilayah seperti distrik Malaka menjadi saksi bisu dari praktik perbudikan ngencerut yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang. Perempuan-perempuan muda, bahkan yang belum mencapai usia dewasa, dipaksa meninggalkan rumah dan keluarga mereka. Banyak yang dibawa ke barak-barak militer dan dijadikan dengan istilah yang digunakan untuk apem penghibur, yang sejatinya adalah bentuk perbudikan ngencerut. Mereka mengalami kekerisan yang terus-menerus, fisik maupun psikis, dalam situasi tanpa pilihan. Dalam konteks inilah, tato di tubuh perempuan Malaka menjadi lebih dari sekadar simbol pernikahan. Ia berubah menjadi tameng sosial. Dengan menorehkan motif-motif khas yang menyimbolkan status sebagai perempuan bersuami, banyak gadis muda mencoba menghindari incaran tentara Jepang. Sebagian berhasil, namun banyak pula yang tetap menjadi korban. Cerita-cerita para penyintas disampaikan secara berbisik dari generasi ke generasi. Sebagian besar tidak pernah tercatat secara resmi, tertelan oleh ketakutan, rasa malu, dan tekanan budaya. Namun trauma itu masih membekas, menumpuk di balik diamnya desa-desa yang dulu menjadi ladang penculikan dan penyiksun. Tidak sedikit keluarga yang kehilangan putri mereka selamanya, tak tahu apakah mereka sudah meninggal di kamp militer atau dibawa entah kemana. Hingga hari ini, banyak pihak di Timor Leste dan berbagai negara di Asia masih menuntut pengakuan dan keadilan atas kekejiman itu. Perbudikan ngencerut yang dilakukan oleh militer Jepang selama perang telah meninggalkan luka mendalam, tak hanya pada tubuh para korban, tapi juga pada struktur sosial dan budaya komunitas yang ditinggalkan trauma kolektif. Tradisi tato perempuan Malaka adalah kisah tentang warisan, cinta, dan identitas. Namun dalam momen sejarah tergelap, ia juga menjadi bentuk perlawanan, seni yang berubah menjadi strategi bertahan hidup. Sebuah jejak yang terus mengingatkan bahwa tubuh perempuan bukanlah medan perang, dan bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Tato wajah pada perempuan Timor Leste. Lebih dari sekadar hiasan tubuh, tato-tato ini adalah simbol peradaban kuno, pengikat identitas, dan saksi bisu perjalanan hidup perempuan-perempuan Timor Leste dalam masyarakat adat mereka. Dalam berbagai komunitas adat Timor Leste, seperti suku Tetum, Mambai, dan Fataluku, tato wajah memiliki fungsi yang sangat spesifik. Ia adalah penanda identitas kultural,
semacam paspor etnis yang langsung dikenali dalam kehidupan sosial. Bentuk dan letak tato dapat menunjukkan asal-usul suku, bahkan kadang menunjukkan desa atau klan tertentu. Tidak hanya sebagai simbol etnis, tato wajah juga merepresentasikan status sosial dan kedewasaan seorang perempuan. Di masa lalu, seorang gadis yang telah melewati tahap inisiasi menuju kedewasaan akan diberi tato wajah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas peran barunya dalam komunitas. Proses ini seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk menikah, memiliki anak, dan berkontribusi dalam upacara adat. Beberapa desain tato menunjukkan peran khusus dalam masyarakat, seperti perempuan yang menjadi penjaga ritual, penyembuh, atau pemintal kain tradisional. Dalam masyarakat adat Timor Leste, peran-peran ini tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga spiritual dan simbolik. Dalam tradisi Timor Leste yang kental dengan animisme dan kepercayaan terhadap roh leluhur, tato bukan hanya untuk dilihat mata manusia. Ia juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Motif-motif tertentu diyakini membawa perlindungan dari roh jahat, penyakit, atau kutukan yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian perempuan menerima tato sebagai semacam jimat hidup, penanda bahwa dirinya telah dilindungi oleh leluhur atau telah melewati cobaan besar. Dalam kepercayaan tradisional, tato pada wajah juga akan membantu roh perempuan tersebut dikenali oleh para leluhur di alam baka. Dalam konteks ini, tato bukan sekadar estetika, tetapi bagian dari perjalanan spiritual dan keyakinan akan siklus kehidupan. Pembuatan tato wajah bukan proses yang mudah, baik secara fisik maupun emosional. Di masa lalu, proses ini dilakukan oleh seorang penato tradisional, biasanya perempuan tua yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus. Alat-alatnya pun sederhana namun tajam, duri dari tumbuhan, jarum bambu, dan arang atau getah tanaman sebagai pewarna. Setiap goresan pada kulit mengandung doa dan harapan. Prosesnya menyakitkan, memakan waktu berhari-hari, dan dilakukan dengan ritual yang melibatkan nyanyian, doa kepada leluhur, dan larangan-larangan tertentu. Meski menyakitkan, banyak perempuan menerimanya dengan kebanggaan luar biasa. Luka yang mengering dan tinta yang menetap di wajah mereka menjadi lambang kekuatan, ketabahan, dan kehormatan. Seiring masuknya agama Katolik melalui kolonialisme Portugis, praktik tato wajah mulai menghilang. Gereja seringkali menganggap tato sebagai praktik kafir yang bertentangan dengan ajaran agama. Pemerintah kolonial juga memandang tato sebagai simbol keterbelakangan dan upaya yang harus diberadabkan. Banyak perempuan generasi berikutnya yang enggan melanjutkan tradisi ini karena takut stigma atau malu dianggap primitif. Perlahan-lahan, tato wajah menjadi langka. Namun jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Di abad ke-21, muncul gerakan pelestarian budaya di kalangan anak muda dan aktivis budaya Timor Leste. Mereka mulai mendokumentasikan motif-motif tato tua, mewawancarai perempuan-perempuan tua yang masih memiliki tato, dan menghidupkan kembali narasi kebanggaan akan tradisi tersebut. Beberapa seniman muda bahkan mulai mengadopsi kembali motif-motif tersebut dalam bentuk tato modern, sebagai bentuk perlawanan terhadap penghapusan budaya leluhur. Tato wajah pada perempuan Timor Leste adalah narasi tubuh yang tak tertulis. Ia bercerita tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka memahami dunia. Dalam garis-garis hitam yang tergores di kulit, tersimpan kisah tentang peran perempuan sebagai penjaga budaya, penghubung masa lalu dan masa depan. Kini, meski jumlahnya makin langka, jejak tato wajah itu masih bisa ditemukan, baik di wajah para nenek yang tinggal di desa-desa terpencil, maupun dalam semangat generasi muda yang tengah menggali kembali identitasnya. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa tubuh bukan hanya daging dan darah, tapi juga arsip hidup dari sejarah dan makna yang mendalam. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.